Pak Camat? Ada Pak, silahkan masuk di ruangan. Oh iya. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Ya, kita dari Media Cakrawala TV, Pak, ingin ketemu dengan Pak Camat mengenai masalah BLT. Iya, Pak. Jadi kita akan wawancari Bapak di luar aja. Iya, iya. Oh, iya. Silakan. Silakan, Pak. Nah, Pak Camat, dengan adanya bantuan BLT ini kan yang dimaksud yang terkena dampak COVID-19 untuk keluarga yang kurang mampu. Nah, tapi sering terjadi di masyarakat itu kan tidak semuanya yang mampu itu yang terkena dampak. Itu gimana Pak? Nah, untuk penyerahan yang di desa yang saya lihat oleh tim Deses kemarin memang memiliki proses yang ketat. Jadi pada saya lihat memang ada kesalahan yang mungkin kesalahan sedikit lah terus beberapa desa yang telah kita laksanakan. Tapi alhamdulillah untuk desa-desa yang sebagian memang tidak ada masalah karena dia yang saya tahu bahwa mereka memiliki tim itu yang memang dari tiap RT maka anggota BPD dan lain sebagainya yang terlibat di dalamnya bahwa mereka membentuk tim, mereka data dulu, setelah didata lalu mereka pakai peringkat. Jadi data awal seandainya 100, akhirnya mereka cuma dapat 50. Nah, jadi memang betul-betul ketat kalau saya lihat untuk di desa. Memang kalau kita lihat di luar kalau orang tidak tahu ya mungkin kelihatannya ya sembarang saja, tapi kepala desa sudah begitu aktif lah untuk melihat proses yang terjadi di desa itu memang betul-betul. Terus Camat, apakah itu yang didata itu tidak semuanya atau sebagiannya aja yang harus didata itu dampak COVID-19? Sebagian Pak. Sebagian. Jadi sebagian itu dalam artian kan yang namanya ketua RT kan dia tahu persis Pak di desa itu ketua RT ini yang miskin, ini yang kehidupannya ini, dan juga seperti yang beberapa dilihat di media massa memang kelihatannya ada rumah bagus, ada yang punya walet. Contohnya yang kemarin yang terjadi di suatu desa ada yang punya walet, tahu-taunya walet tersebut dia bikin walet itu sebelumnya dia utang, setelah utang bikin walet, akhirnya walet itu tidak menghasilkan. Akhirnya dia untuk pembayaran masalah utang di bank tersebut akhirnya dia kewalahan, bahkan akhirnya kayak jatuh miskin, hari-harinya kehidupannya sulit. Nah itu yang Berarti kita belum bisa memberikan sesuatu, memponis seseorang belum kita lihat kenyataannya di dalam ya? Iya, jadi mungkin kalau sebagian orang mengerti ya tidak jadi masalah. Kelihatannya kalau kita melihat dari luar proses tersebut tuh seolah-olah kayak semudah dan kelihatannya semau-maunya padahal tidak. Kalau kita memang lihat di lapangan dan kita memang terjun, saya beberapa bulan ini bahkan minggu-minggu sebelum ini saya turun ke desa terus melihat proses yang terlaksanakan di desa tersebut. Contoh saja kemarin yang kita lihat di desa Sabu. Desa Sabu itu sebenarnya untuk jumlahnya mereka harus 365, tapi hanya 265, tetapi yang mereka dapat cuma 231. Mereka sudah cari yang miskin, yang memang betul-betul miskin, yang tidak mampu mereka cari, akhirnya yang mereka dapat cuma 231. Karena kemarin data awal memang seandainya contohnya yang saya lihat kemarin itu yang miskin Pak, dia itu miskin, tapi dia masih bujangan, juga tidak boleh. Bahkan sekarang yang kita lihat, apalagi peraturan itu kan yang dapat bantuan pemerintah, berbantuan apapun, PKH dan lain sebagainya, mereka tidak dapat.
aparat desa sampai ketua RT pun tidak boleh, BPD tidak boleh. Makanya kalau kita lihat malah desa itu bingung Pak, bingung mencari siapa sebenarnya yang dapat. Nah itu yang Terus Camat, ada berapa sih bantuan ini? Kan dilihat di medsos itu kan tidak hanya BLT aja, ya, ada yang dari provinsi, ya, ada seperti kemarin kan dari Pak Gubernur. ya. Nah itu ada berapa Pak? Kalau jumlahnya saya tidak tahu persis Pak, cuman yang saya lihat itu yang saya dapat tahu itu yang PKH bantuan sosial yang dari provinsi, yang PKH kan yang dapat bantuan sembako yang kemarin sudah bantuan sosial. Jadi satu lagi ada bantuan miskin yang saya tahu persis itu juga empat betul. Berapa nominalnya Pak? Nominalnya untuk yang kalau saya tahu kalau yang PKH itu 200 kalau tidak salah Per bulannya, per bulan, tapi tidak berbentuk uang, barang. Jadi mereka mengambil di toko-toko terdekat yang sudah ditetapkan oleh pihak bank, mereka mengambil uang itu. Terus yang dari gubernur kemarin berapa? Kalau gubernur kemarin yang kita dapat dari TNI baru cuma 9 orang. Jadi itu pun karena kemarin itu ada proses kita waktu pengiriman data ada keterlambatan sedikit. Itu berapa nominalnya Pak? 600 lah. 600 sudah ya? Ya, Berarti sama dengan BLTDD ya? sama gitu. Oh iya. Nah, terus Pak, ini beda dari konteks yang sebelumnya. Nah, ini kan di desa, itu kan biasanya sekdes itu pembantu kades kan, nah bagian pemerintahan. Nah, itu gimana Pak? Sebenarnya kalau kita lihat untuk sekdes itu kan peran utamanya dia di administrasi Pak. Jadi di administrasi khusus mengatur masalah pertanggungjawaban, bahkan verifikasi dan lain sebagainya, sekarang sekdes yang paling berperan. Nah jadi kepala desa itu kebijakan. Jadi apapun kebijakan tentang di desa itu adalah kepala desa. Nah jadi sekdes itu yang mengatur administrasi kantor, kepegawaian dan lain sebagainya, itulah tugas utama yang sebagai sekdes. Nah jadi kelihatannya sekarang memang kita tidak tutup mata masalah ini, memang ya memang mungkin sebagian belum mengerti tentang hal ini, bahwa tugas utama sekdes itu ya di samping dia mewakili kepala desa ada kegiatan, dia juga berperan selaku administrator di desa tersebut. Berarti dia ikut serta di lapangan juga ya? Iya, kalau seandainya kepala desa berhalangan, ya memang sekdes lah yang turun tangan. Makanya sama juga seperti pemerintahan ini, seperti kecamatan. Ya kalau camat ya memang di segi administrasi ya dia mungkin ikut juga, tapi yang tahu persis untuk administrasi dan lain sebagainya sekjam dan sekdes. Itulah. Nah, terus yang BPD-nya itu BPD itu tugas utamanya mengawasi Pak. Mengawasi. Jadi mengawasi itu bukan masuk ke dalam lingkungan, dalam seandainya ada pembangunan, tidak perlu seandainya si anggota BPD menanyakan berapa materialnya, berapa harga semen, itu tidak perlu. Yang penting dia mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pak Kades melewati Musdes tadi Bang. Jadi Musdes ini berjalan, direncanakan, ditetapkan, setelah itu berjalan sesuai dengan RPJMDes-nya desa. Kan waktu kepala desa itu menjadi kepala desa, dia punya program Pak. ya. Karenanya program meningkatkan pendidikan kesehatan, meningkatkan pokoknya taraf hidup. Nah jadi itu yang melewati Musdes ini lalu direncanakan sesuai dengan janji kepala desa ini tadi. Setelah Musdes dilaksanakan, ditetapkan, nah ini tugas utama dari BPD, memantau. Jadi apa saja kegiatan Pak Kades yang sudah direncanakan dilihat betul nggak? Seandainya memang betul itu prosesnya berjalan, ya yang namanya mengawasi kan, ya kemungkinan ada sesuatu yang mungkin dia berhak mempertanyakan, misalnya kenapa Pak Kades tidak semena-mena juga pihak BPD ini masuk ke ranah kebijakan. Hanya memantau saja. Itu yang
mungkin tugas BPD itu utamanya begitu. Kayak itu yang disampaikan dari Pak Camat. Jadi apa himbauannya untuk kades-kades yang ada di Tebaru? Himbauan saya yang pasti semangat, Ya. jangan pantang mundur, bekerja sesuai dengan aturan. Selama kita bekerja dengan sesuai dengan aturan, apapun masukan apapun dari masyarakat ya kita santai saja. Yang pasti ada jalur dan ada aturan yang perlu kita laksanakan. Kunci utamanya karena sekarang perlu saya sampaikan, kita berbuat baik aja belum tentu itu menurut mereka baik. Ya, benar. Nah, jadi kita bekerja betul-betul aja sesuai aturan belum tentu bagi orang baik. Nah, yang penting kita sekarang ada pegangan, ada peraturan, kita berpegang saja. Contohnya yang jadi cercaan, jadi macam-macam omongan orang yang tidak baik itu kepala desa. Kepala desa sekarang yang terlibat malah kasihan lagi ketua RT. Ketua RT, kepala desa, sampai-sampai camatnya juga ikut. Nah, jadi ada di media, oh ini kenapa camatnya nggak ikut? Padahal ya kita tugas kita kan cuma pembinaan saja. Untuk kebijakan di lapangan itu urusan kepala desa setempat. Nah, jadi kadang-kadang ya sekarang kalau kepala desanya lemah semangatnya, akhirnya malah ketidakbaikan langkah kerjanya. Sekarang yang penting kepala desa semangat aja sesuai aturan, tidak akan salah. Nah, terus untuk warga Tebaru Pak, apa harapannya, pesan untuk warga? Kan ini kan sering bikin berita sosial ini yang mungkin dikira kepala desanya nggak menyalurkan ini, nah sebenarnya tidak begitu. Nah, jadi apa harapan Pak Camat untuk warga yang di Tebaru? Harapan saya satu saja, kalau ada sesuatu yang tidak ketahuan ataupun tidak mengerti tentang hal tersebut, lebih baik dipertanyakanlah. Dipertanyakan secara langsung dengan kepala desanya, dengan BPD-nya, ya dengan tokoh masyarakatnya yang tahu tentang hal ini. Ya kalau bisa di kantor kecamatan kami siap menyampaikan sesuatu yang bisa kami tahu tentang